Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menguji semangatnya dulu dengan tagline ya, dakwah keliling. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah. Yang di belakang masih belum kompak nampaknya ya. Boleh saya coba lagi ya Bunda ya? Boleh ya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya bunda-bunda saya akan sapa satu persatu ya majelis taklim yang hadir pada kali ini. Dan di sini ada majelis taklim Bang Raya, tentunya di Masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum semuanya, yang mana orangnya? Masya Allah, ini majelis taklim tuan rumah pastinya ya. Ini luar biasa, persiapannya dari subuh pasti ya. Dan juga ada majelis taklim di sini Khairunisa dari Lubuk Bakung, yang mana? Waalaikumsalam Bunda, pakai kuning ya di tengah, luar biasa bunda-bunda. Ini kalau dari Bakung perjalanan jam berapa? Tadi dari jam 11? Enggak. Alhamdulillah ya sudah bersama tentunya di sini. Ada juga dari Majelis Taklim Al Munawaroh para muswara, Masya Allah, cukup 2 orang saja. Tapi tetap semangat Bunda ya. Dan juga ada juga Majelis Taklim di sini Komunitas Muslimah Palembang atau KMP, yang mana paling semangat? Masya Allah di belakang ya, ada beberapa orang juga. Dan ada juga di sini Majelis Taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Masya Allah, justru paling semangat ya orang Sulawesi ya. Dan tidak lupa juga ini ada bapak-bapak Majelis Taklim dari Baitur Rahman. Assalamualaikum bapak-bapak semuanya. Masya Allah, ini bapak-bapak guru-guru, para tokoh ulama tentunya telah hadir. Terima kasih pada hari ini. Dan pemirsa di rumah, seperti biasa pada hari ini kami telah menyiapkan tema yang akan kita bahas pada hari ini ya Bunda ya. Tema kita sangat nikmat hari ini Bunda. Karena kenapa? Karena kita akan ngopi bareng. Ada yang hobi ngopi di sini Bunda? Suka ngopi? Oh, kalau Andi jangan ditanya, paling suka ngopi ya. Ngobrol perkara iman. Tentunya bersama Ustadz yang spesial hari ini ya, yang tentunya tidak asing lagi. Beliau adalah Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini perjalanan Ustadz keliling terus ini. Terakhir saya lihat ini ada di Lampung ya Ustadz, benar? Ya, semalam ada di Lampung. Alhamdulillah, hari ini di Palembang nih, khusus untuk kita semua tentunya Bunda. Ustadz, hari ini tentunya para bunda-bunda di sini sudah tidak sabar ini ngobrol perkara iman Ustadz. Langsung saja ya Ustadz, dan juga pemirsa di rumah, ngobrol perkara iman. Masya Allah. Ngopi bareng bersama Ustadz Dery Sulaiman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngopi nikmat tanpa kopi. Nah, ngobrol perkara iman. Ya. Baik, sebelumnya saya akan mulai dulu. Saya tidak bisa sebut satu persatu nih. Orang-orang tua saya ada di sini, ada ustadz-ustadz juga, masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Di sini siapa yang pengen masuk surga? Coba angkat tangan. Yang pengen masuk surga. Yang tinggi angkat tangan. Saya pengen lihat lah, pengen lihat. Ini yang enggak angkat tangan ini gimana ceritanya nih? Semoga yang angkat tangan masuk surga semua, amin. Yang enggak angkat tangan masuk surga juga. Kasihan, mungkin ngantuk dia. Lalu sahabat heran, kok ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, untuk mentaati Allah ternyata tidak diperlukan kekayaan. Untuk bisa mentaati Allah tidak diperlukan pangkat dan jabatan.
Untuk bisa mentaati Allah tidak diperlukan popularitas. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan kecantikan, ketampanan. Bahkan untuk mentaati Allah tidak diperlukan kesehatan. Ya. Apa yang diperlukan untuk mentaati Allah hadirin sekalian? Iman. Nah, makanya kita harus ngopi sekarang, ngobrol perkara iman. Coba lihat banyak orang sakit, tak mampu dia berjalan, dipapah ke masjid. Ya, banyak orang sehat, badannya atlet six pack, lari kemana-mana, angkat barbel. Tapi karena dia tidak ada iman, tak mampu mentaati Allah. Berapa banyak pejabat-pejabat tak tahu kita di mana sholat subuhnya. Mungkin dia gubernur, presiden, wali kota, bupati, nggak ketemu. Waktu kampanye ketemu, tapi pas sudah jadi nggak nampak lagi, Pak. Ya. Jadi hadirin mulai imannya apa? Yakin sempurna di dalam hati. Jadi iman ini letaknya bukan di lidah, bukan di mata, bukan di kepala. Di mana letaknya iman hadirin sekalian? Di dalam hati. Apabila iman tak masuk ke dalam hati, itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. Kira-kira peluru kalau nggak masuk ke dalam senapan, ada gunanya nggak peluru itu? Sebagai hiasan saja. Kita masuk hutan, lihat macan, lihat harimau. Lalu kita lempar pakai peluru. Kira-kira yang mati harimau atau kita? Kita yang mati. Nah, maka usaha kita apa hadirin sekalian? Memasukkan iman ke dalam hati. Dari lisan, kemana? Ke dalam hati. Sampai nanti kalau iman sudah masuk ke dalam hati, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda iman masuk ke dalam hati seorang manusia? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Coba cek iman masing-masing, cek hati masing-masing. Jangan cek hati orang. Woi, dia belum nampaknya Pak. Ibu itu nampaknya belum tuh. Cek hati kita. Kira-kira hati kita ini ada iman apa tidak? Apakah ada kebesaran Allah di hati kita atau tidak? Jangan-jangan di hati kita hanya ada uang saja, hanya ada dunia saja. Dan jangan bermimpi ketika ada dunia dalam hati, kemudian kebesaran Allah masuk ke hati. Nggak mungkin. Tak mungkin seekor ayam akan masuk ke dalam kandang yang di dalamnya ada musangnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Mengeluarkan musang dari kandang. Bagaimana mungkin air itu akan menjadi suci dan mensucikan kalau saja masih ada bangkai tikus di dalam sumur itu? Bapak Ibu beli air 10 tangki, air isi ulang, kemudian masukkan ke sumur yang ada bangkainya, kira-kira suci nggak? Air itu akan tetap jadi najis. Bagaimana caranya? Kuras itu sumur, kosongkan, keluarkan itu bangkai tikus, baru ganti dengan air bersih. Nah, maka mengeluarkan makhluk dari hati adalah misi terbesar kita sebelum kita mati. Ibu-ibu, suami nggak boleh masuk hati. Ya. Nah, gimana cara suami nggak masuk hati? Kan aku cinta sama dia. Cinta sekedar karena Allah. Di hati hanya Allah saja. Ma fi qalbi ghairullah. Kalaupun mencintai suami karena Allah saja. Hai bapak-bapak, istri jangan masuk ke dalam hati. Ya, biasa saja. Karena kalau istri masuk hati bahaya, Pak. Bahaya. Banyak bapak-bapak ini kalau saya ajak pergi berdakwah, alasannya istrinya, Pak. Kenapa bapak tidak ada waktu iktikaf di masjid? Istriku. Nah, itu alasan bapak-bapak, Bu, ya. Dibilang istri tak kasih izin. Saya tanya istrinya, apa? Justru kemarin tak mau. Ternyata bapak-bapak takut istrinya hilang. Istriku ini cantik kali, di perumahan paling cantik istriku. Nanti kalau aku tinggal diambil orang gimana? Makanya berat hadirin kalian. Mengeluarkan makhluk dari hati ini berat. Mengeluarkan anak dari hati. Bapak Ibu tahu cerita Nabi Yakub alaihissalam. Punya anak 12 orang. Satu orang anaknya gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam tanpa sadar cintanya berlebihan kepada Yusuf. Beliau tidak berniat pilih kasih. Sehingga 11 orang anaknya yang lain cemburu. Dibilang ayah ini pilih kasih, kok Yusuf terus. Bahkan ketika sholat, ketika bermunajat, yang terbayang wajahnya Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu tahu Nabi Yusuf itu gantengnya. Rasulullah SAW itu tampan, berbeda dengan tampannya Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf ini ketampanannya luar biasa. Tapi memang tidak setampan Rasulullah ya. Rasulullah itu manusia yang paling tampan. Tak ada satu orang pelukis pun yang mampu melukiskan indahnya wajah Rasulullah. Tidak ada satu orang artis pun yang bisa menjadikan pemeran Rasulullah. Karena tidak ada orang yang setampan Nabi. Nabi Yusuf itu alaihissalam itu bunda, kalau keluar rumah dia selalu memakai cadar. Dia bukan perempuan, laki-laki. Jadi Nabi Yusuf itu kalau keluar rumah dia menutup wajahnya. Ya makanya saya juga sering begini Pak. Mau Pak Najib ya. Ya. Kenapa? Kalau dia buka wajahnya itu mak-mak Mesir itu terhipnotis, terbelalak matanya sampai tak sadar mengiris jarinya. Saking gantengnya. Jadi kalau bapak belum bisa mengiris jari ibu-ibu berarti antum biasa aja, belum tampan. Paham ya? Jadi ibu-ibu maaf ya, yang merasa cantiknya terlalu cantik boleh ditutup wajahnya, nggak apa-apa. Tapi kalau pas-pasan buka nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, Nabi Yusuf tuh gantengnya luar biasa. Tahu-tahu pulang majelis semua pakai cadar semua. Ya, Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ini hadirin mulia, saking gantengnya ayahnya sangat mencintai dia, membanggakan anak ayah gitu. Masya Allah. Sampai Allah cemburu. Allah pisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf 40 tahun. Sampai buta mata Nabi Yakub menangis. Ibu-ibu hati-hati kalau terlalu mencintai nanti Allah pisahkan. Biasa aja. Ya, mencintai suami biasa aja. Mencintai anak biasa aja. Kenapa? Karena suatu hari kita pasti akan berpisah. Pasti. Kalau bukan berpisah di dunia dengan masalah, akan berpisah dengan kematian. Nah, dan perpisahan dengan sesuatu yang dicintai sangatlah menyakitkan. Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun menikah dengan ibunda Sarah, tak punya anak. Akhir ibunda Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Ya, jadi kalau mau menikah lagi itu harus atas perintah istri yang pertama. Kalau tidak diperintah, tidak boleh buka, nekat Pak. Diperintah, tidak mau Nabi Ibrahim. Akhirnya menikah. Setelah menikah, subhanallah, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, anak yang ganteng, yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perhatikan hatinya, jangan sampai Ismail masuk ke hati. Apa yang terjadi? Benar lahir itu Ismail alaihissalam. Cinta kali Nabi Ibrahim kepada anaknya. Apa yang terjadi? Hadirin mulai diperintah berjalan dari Madian, dari Palestina, bertiga beranak. Nabi Ibrahim, ibunda Hajar, kemudian Nabi Ismail masih bayi, masih menyusu. Sampai di satu tempat namanya Bakkah Al-Mubarak, sekarang dikenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Dulu belum ada manusia di sana, belum ada tanda-tanda kehidupan di sana bunda. Yang ada hanya tanda-tanda kematian. Nabi Ibrahim alaihissalam tak henti-henti menatap wajah anaknya. Ganteng anak ayah, hebat ayah. Masya Allah, istri cantik, anak ganteng, apalagi. Sampai Allah Ta'ala pun cemburu. Allah perintah Nabi Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di sana, wahai Ibrahim. Berat terasa bunda. Jangan ibu pikir ini kisah ini sekedar kisah sederhana seperti sinetron, tidak. Ini kisah yang berurai air mata. Bayangkan, tidak ada tetangga di sana, tidak ada sumur untuk minum, tidak ada rumah untuk berteduh. Seorang wanita soleha dengan seorang bayi yang masih menyusui, yang disusui. Tiba-tiba suami yang sangat mencintainya, yang membimbing perjalanannya, yang menemani, yang menjaganya, diperintah untuk pergi. Allah perintah Nabi Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di sana, wahai Ibrahim. Bapak-bapak pikir Nabi Ibrahim berani menyampaikan perintah ini kepada ibunda Hajar? Nabi Ibrahim hanya diam saja, menundukkan kepalanya, meneteskan air mata. Lalu dia ambil perbekalannya, dia berjalan. Ibunda Hajar lihat, kenapa Ibrahim pergi? Kok nggak ngajak kami? Dikejar, kemana? Wahai suamiku, kemana? Tak sanggup dia menatap wajah anak istrinya, tak sanggup, karena ini perintah Allah. Sampai 2 kali ditanya, tak juga. Pertanyaan ketiga, apakah ini perintah Allah?
Nabi Ibrahim tak sanggup menggerakkan lisannya, hanya menganggukkan kepala, menetes air mata. Ibunda Hajar menangis jadi-jadinya. Dibasuhlah wajah Nabi Ibrahim dengan air matanya. Berapa tahun ditinggalkan? 13 tahun. Jadi kalau ibu-ibu ditinggal bapak 3 hari pergi berdakwah, pergi itikaf, jangan juga protes, jangan dikejar ke masjid. Saya pernah bawa bapak-bapak ke masjid, diserang sama ibu-ibu. Mana saudari Sulaiman? Suamiku dibawa-bawa ke masjid. Terus saya bilang, Bu, mau dibawa kemana suami ibu? Diskotik. Ayo saya bawa. Oh jangan masjid aja lah. Masya Allah, Ustaz. Dan pemirsa, tentunya akan kita lanjutkan kembali kisah-kisah teladan ya, bagaimana seorang muslim yang tentunya begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan kita lanjutkan kembali setelah dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Say hello dulu, Bun. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan tentunya masih ngobrol perkara iman atau ngopi bersama Ustadz Dery Sulaiman. Tafadhol Ustadz, bisa dilanjutkan. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, dari cerita tadi bisa kita pahami, kita tidak boleh mencintai siapapun, apapun, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya, bahkan melebihi diri kita sendiri. Ya. Bapak-bapak ini, kalau orang mengganggu anak istri kita marah nggak? Marah. Kalau orang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah nggak? Harus lebih marah daripada marah kita kepada orang yang mengganggu dan menghina anak istri kita. Karena kita wajib mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Kalau seandainya Bapak Ibu tak marah ketika Rasulullah dinistakan, dihina, maka kita bukanlah orang beriman. Harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kehidupan di dunia ini tak lama, sebentar saja. Kehidupan di dunia ini tak lama, sebentar. Allah uji kita. Siapa yang beriman, dia berjaya. Siapa yang tidak beriman, dia gagal. Ya. Iman yang apa? Iman yang tak terkesan dengan suasana dan keadaan. Iman yang datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Kira-kira bisa enggak? Ya, bagaimana cara mendapatkan iman semacam itu? Nabi ajarkan kita sebuah amalan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian, kata Nabi. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Ayo semuanya jamaah ikuti, la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Itu maksud kalimat itu. Yakin sempurna, yang berkuasa di dunia dan di akhirat hanya Allah saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Allah katakan bertemu, bertemu. Allah katakan berpisah, berpisah. Tak ada orang bisa jumpakan orang yang berpisah. Tak ada orang bisa memisahkan orang yang berjumpa selain Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Selain Allah tidak bisa apa-apa. La ilaha illallah. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Satu dunia mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Ya Pak, ini iman yakin Pak. Satu dunia, satu Palembang inilah. Kalau satu dunia mungkin ibu-ibu bapak-bapak susah membayangkan banyaknya orang. Tapi satu kampung mau bunuh kita. Nih. Berkumpul orang bawa pedang semua, mau bunuh satu orang, tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu kerajaan mau bunuh dia, dibakar hidup-hidup. Coba bayangkan udah, dibakar hidup-hidup. Bahkan api pun tak mampu menyentuh kulit Nabi Ibrahim. Api tak membakar sehelai rambut pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan api, wahai api dinginlah, kuni bardan, jadilah kau dingin. Ya. Wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan. Allah perintah api, wahai api sambut kekasihku seperti
seorang ibu yang menyambut bayinya. Dipeluk, ditimang-timang. Orang-orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Dia katakan, ketika aku dibakar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masih yakin nasi mengenyangkan, berarti kita belum beriman. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Yang menghilangkan dahaga siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau sakit ingat siapa? Allah apa dokter? Ingat Allah apa ingat obat? Hati-hati bunda, ini kesyirikan tanpa sadar. Jadi orang beriman, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia libatkan Allah, dia kaitkan dengan Allah. Paham? Dia akan memulai segala sesuatu dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Ada nama Allah dalam setiap perkataannya. Ya, di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqomah bicara kebesaran Allah. Kadang kita bicara kebesaran Allah, kadang kita bicara kebesaran selain Allah. Bapakku, pamanku, kakakku, abahku, lama-lama aku ini begini, aku. Besarkan Allah. Bapak Ibu nggak perlu tahu siapa saya. Bapak Ibu perlu tahu siapa yang menjumpakan kita, siapa yang menghantar dari Sulaiman ke masjid ini. Allah. Banyak orang mau mengundang saya, nggak bisa ketemu. Ini masjid tak mengundang saya, datang sendiri. La ilaha illallah. Ini harus kita pahami. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ajarkan sebuah amalan nih untuk meningkatkan iman ya. Ini sederhana, pelajaran anak TK. Ya, tapi ibu-ibu harus ulang, harus belajar bicara seperti ini. Coba ikuti saya semua. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba diulang 3 kali bunda. Allah kuasa. Siapa makhluk? Selain Allah. Malaikat Jibril makhluk enggak? Makhluk. Itu malaikat Jibril pernah diusir sama Nabi Ibrahim. Tiba gara-gara malaikat Jibril menawarkan bantuan. Hai Ibrahim, minta tolong sama aku padamkan api, kau selamat. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aku tak perlu kau Jibril, kau makhluk. Ini pelajaran tauhid Pak, bukan dongeng Pak. Ini baru ada masalah sedikit yang terbayang, orang kaya mana yang bisa bantu saya? Bank mana yang bisa tolong saya? Lawyer mana yang bisa bantu saya? Betul nggak? Yang parah lagi, mohon maaf Bu, banyak ibu-ibu pengajian curhat. Dia datang ke dukun, dukun mana yang bisa tolong saya? Cari orang pinter. Ibu-ibu tahu kenapa dukun dibilang orang pinter? Karena semua orang yang mendatangi dukun itu orang bodoh. Iya Pak. La ilaha illallah. Mulai segala sesuatu dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Puji anak cantik, cucu pintar, masya Allah. Lihat perkara yang menakjubkan, subhanallah. Kalau mau berjanji bunda, ayahanda, insya Allah. Besok ya ada pengajian ya di Masjid Baitur Rahman. Pokoknya mulainya katanya jam 1:30, on time di sana, see you. Ini perkataan penuh dengan kemusyrikan. Siapa yang menjaminmu hidup sampai besok? Ada. Tak pernah tahu kita kapan kematian itu datang. Ucapkan insya Allah. Kalau hilang barang, hilang seseorang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Faham gak sampai di sini Bunda? Tambahkan nama Allah di sebelum bicara. Kalau berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita.
Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah, dan tidak lama lagi kita gak akan mati tapi dimatikan oleh Allah. Allah kalau berkehendak mau dihidupkan dimatikan suka-suka aja. Allah pernah menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, mengeluarkan hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Kita dimatikan sebentar, dihidupkan lagi sama Allah. Bisa Allah. La ilaha illallah. Sampai di sini paham gak kira-kira nih? Saya mau tes nih kalau paham. Ibu-ibu ini duduk atau tidak? Jangan bapak-bapak jawab. Ibu-ibu ini duduk apa tidak sekarang? Berarti belum masuk ilmu ini. Tidak, tapi didudukkan oleh Allah. Hidup gak? Kok hidup lagi? Tidak, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita tidak berjalan tapi diperjalankan oleh Allah. Berjalan dengan diperjalankan beda, Pak. Paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj tidak berjalan tapi diperjalankan. Ya. Semut disuruh jalan kaki ke Jakarta bisa nggak kira-kira? Jalan kaki dia. Kau jalan ke Jakarta? Dia bilang jauh, Om. Hah? Tapi kalau semut nempel di kue ini, kemudian kita bawa ke airport, terbang, nanti malam sampai Jakarta dia. Dia tidak berjalan tapi diperjalankan. La ilaha illallah. Makanya hadirin sekalian, nih pelajaran ngopi kita yang paling penting ini. Libatkan Allah dalam setiap perkataan, libatkan Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap tulisan. Kalau tak ada nama Allah, tak usah bicara. Paham? Libatkan Allah. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Nah itu namanya ngopi. Naik enggak iman sekarang dengar Allah Allah. Yang menciptakan kita siapa? Bukan bapak ibu kita. Bukan ibu bapak yang bikin anak, bukan. Anak cantik katakan, sayang, pintar kali kita bikin anak. Bukan kau yang bikin anak. Siapa yang bikin anak? Allah pernah membuat seorang manusia, menciptakan manusia tanpa pernikahan. Tak ada maknya. Siapa nggak ada maknya? Nggak ada maknya siapa? Ibunda Hawa. Dalam beberapa hadis dikatakan Allah ciptakan melalui tulang rusuknya Nabi Adam. Ada katakan lemah, wallahu a'lam bishawab. Allah pernah menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dari seorang wanita suci tak pernah disentuh. Allah tiupkan ruh, diciptakan seorang laki-laki, Nabi Allah, Ruhullah Isa alaihissalam. Dan Allah pernah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Berapa banyak orang menikah bertahun-tahun tak punya anak? Dicek sama dokter, dua-duanya sehat. Ada teman saya, dua-duanya oke, tapi gak punya anak. Ada teman saya di Jakarta tuh, 15 tahun menikah gak punya anak. Menangis-nangis suami istri, pengen punya anak. Akhirnya diberi nasihat sama satu ustadz, kalau yakin kau buat pengorbanan, bikin pengorbanan. Bagaimana caranya? Kau pergi berdakwah, temui umat Rasulullah di pedalaman. Caranya? Ikut berjalan kaki. Akhirnya teman saya ini Pak Ihsan namanya, dia berjalan kaki 40 hari. Setiap hari berdoa menangis, ya Allah minta anak, ya minta anak. Subhanallah kuasa Allah, pulang dari 40 hari itu, dia pulang, dia temui istrinya, dan mereka berkumpul, akhirnya punya anak. Setelah 15 tahun. Ini kisah nyata, Pak. Nah, jadi minta kepada Allah, bunda, ayahanda, semuanya, apapun perlu, apapun minta kepada Allah. Pernah seorang sahabat sholat di dekat Nabi, dari sholat Allah. Khusyuk sholatnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang di sebelah sahabat, kamu tahu dia sholat minta apa? Kenapa dia sholat? Nggak tahu. Dia minta garam.
Di rumahnya tak ada garam, istrinya minta garam. Dia ke masjid sholat minta garam. Sahabat minta garam, sholat. Sahabat membelah gunung, gak perlu ekskavator tuh. Seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal, ada gunung melintasi, kalau berjalan berbulan-bulan belum sampai di tempat tujuan. Tapi kalau gunung ini terbelah, sampai langsung. Maka Muaz bin Jabal doa, sholat 2 rakaat, terbelah gunung. Maka diberi gelar Muaz ibnu Jabal. Muaz anaknya gunung. Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Masya Allah, begitu penting perkara iman ya Bunda ya. Siapa yang beriman maka akan berjaya hidupnya. Siapa tanpa iman maka akan gagal hidupnya. Dan pemirsa tentunya akan kami kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Diatur Ustaz. Setelah ini berapa menit Ustadz kasih tausiah lagi baru masuk ke segmen tanya jawab. Oh, masih 15 menit. Iya. Habis itu baru tanya jawab. Oke. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan tentunya masih bersama Ustadz kita, guru kita pada hari ini, Ustadz Dery Sulaiman, tentang ngobrol perkara iman. Tafadhol Ustadz. Jadi kita lanjutkan ngopinya ya. Ada juga jamaah yang bilang, Ustadz aku gak suka ngopi Ustadz. Suka apa kamu? Ngeteh katanya. Oh, ngeteh pun boleh. Tahu ngeteh? Ngebahas tentang hidayah. Ada juga yang sukanya ngopi luwak susu. Tahu nggak? Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Itu. Saya nama acara saya banyak, Pak. Jadi saya sengaja hadirin sekalian membawa nama-nama gaul dalam majelis ini supaya orang-orang yang belum berminat dengan agama mau datang. Kalau kita bilang acara itu pengajian, yang datang orang soleh dan soleha saja. Tapi kalau kita bikin acara itu konser, datang semua. Dia nggak tahu di sana ada jebakan. Tidak masalah mereka terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Insyaallah. Jadi hadirin sekalian, iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Lebih penting daripada rumah, kendaraan, pangkat, jabatan, lebih penting daripada suami, istri. Lebih penting daripada anak-anak dan teman. Satu orang mati nggak punya itu semua, Allah nggak marah. Tapi kalau orang mati nggak punya iman akan mendatangkan masalah. Bapak Ibu tahu nggak harga iman itu berapa? Ayo, siapa yang tahu harga iman? Harga emas berapa emas? Kalau emas tahu berapa emas 1 gram sekarang tahu. Pak Najib harga batu bacan tahu? Tahu. Harga bensin berapa sekarang bensin? Harga beras berapa beras? Banyak tahu. Iya. Kenapa kalau ditanya harga benda-benda semua tahu? Karena hari-hari kita bicarakan, betul nggak? Tapi kenapa kalau ditanya berapa harga iman, bengong semua? Padahal iman itu paling mahal harganya. Iman sebesar darah, sebesar debu, itu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Paham? Emas sebesar debu nggak ada harganya, berlian sebesar debu nggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita wajib menjaga iman kita, mengusahakan iman kita, karena ada makhluk-makhluk yang tahu harga iman. Malaikat tahu harga iman, nabi-nabi tahu harga iman, betul nggak? Para sahabat tahu harga iman, sehingga mereka telah mati dalam memperjuangkan iman mereka. Tapi ada satu makhluk yang tak nampak tahu harga iman. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Dia tahu harga iman. Dia mau kita mati tanpa iman. Dia tak akan curi emas ibu-ibu. Iblis itu tak akan curi mobil kita, rumah kita, kendaraan kita. Dia tak akan curi uang kita. Apa yang dia curi? Iman kita. Dia goda terus. Oh, kau hebat, ya muncul. Disuruh beribadah. Karena iblisnya suruh orang sholat. Disuruh orang pengajian. Kemudian dibisikkan, kau suci, mulia.
muncul perasaan sedikit lebih baik dari orang lain. Sukses iblis menanamkan kesombongan di hati orang-orang saleh. Nggak main-main Pak. Disuruh kita bersedekah, iblis belokkan niatnya. Jadi iblis itu kalau merusak iman orang, kalau orang tak bisa dirayu bermaksiat belok kiri, disuruh belok kanan. Paham? Disuruh dia beramal agama, belajar agama, kemudian ditanamkan perasaan dia lebih baik dari orang lain. Hati-hati nih ibu-ibu pengajian, bapak-bapak yang hadir sekarang, hati-hati. Kita banyak korban, banyak sedekah, udah bangun masjid, udah bangun pesantren, udah hafal Quran, pengajian tiap minggu, tiap bulan, udah hijab syar'i, udah pakai gamis, 5 waktu di masjid, berzikir 10.000 kali tiap hari. Tapi kalau ada kesombongan di hati kita sebesar debu, haram mencium bau surga. Iblis itu gitu Pak, dia nggak suruh orang mabuk, disuruh kau berdakwah. Kemudian dia munculkan perasaan lebih baik. Dilihat orang di luar sana, oh itu pemabuk itu, maksiat. Hati-hati Bunda. Saya pernah dapat nasihat dari guru saya di Bangladesh. Guru saya kerja saya keliling dunia Bunda. Saya kalau ada duit pasti saya kemana-mana. Berdakwah, belajar. Belajar dengan berdakwah ini bisa berjalan beriringan dengan cara khuruj fisabilillah, keluar jalan Allah. Kita belajar dan berdakwah. Sambil belajar, kemudian belajar dakwahkan apa yang kita pelajari. Jadi satu hari saya pernah 4 bulan bergerak di Hindustan. Bunda, 4 bulan itu nggak bawa handphone. 4 bulan itu jauh dari istri. Di masjid aja, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Hari-hari baca Quran, hari-hari berzikir, mata tak maksiat, lisan tak maksiat, fikir tak maksiat, kaki semua tak maksiat. 5 waktu berjamaah di masjid, tiap malam qiyamul lail, tiap malam yang dibicarakan kebesaran Allah, cerita nabi-nabi, cerita orang-orang saleh, sehingga muncullah perasaan luar biasa di hati ini, memang benar nikmat agama ini. Agama ini nikmat. Saya seperti dimandikan oleh nur kalamullah dan nur sabda Nabi. 4 bulan itu ya, bayangkan 4 bulan di masjid 5 waktu Pak. Imam sholat kita di belakang, tanpa tertinggal takbiratul ula. Padahal Nabi berjanji siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan tak tertinggal takbiratul ula, buat laki-laki ya, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Ini 4 bulan berjamaah di masjid. Kita itikaf di masjid, kita masak di masjid, kita minum semua di masjid. Keluar rumah, keluar masjid hanya untuk dakwah saja. Subhanallah. Sebelum pulang ke Indonesia, saya dipanggil sama satu orang masyayikh Maulana, dikatakan, "Hey, my son." Nah, dia bilang, "Ananda semua yang hadir di sini tua. Kalau kamu pulang nanti ke Bali," saya kan tinggal di Bali. Dia tahu Bali itu banyak diskotik, banyak tempat maksiat. Ya, dan saya mengenal hidayah dari tempat-tempat semacam itu karena teman-teman dakwah yang mengajak. Dikatakan kalau kamu pulang ke Bali dan kamu sholat subuh di masjid, kamu keluar dari masjid dan kamu lihat seorang pemabuk sedang terkapar di pinggir jalan. Dia tak tahu jalan pulang karena dia mabuk, semalaman dia minum alkohol, khamar. Dan terbesit di hatimu kamu lebih baik daripada pemabuk itu, maka semua yang kamu lakukan selama 4 bulan akan dibuang sama Allah, sampah semua. Hati-hati. Ya, seorang pendosa yang malu akan dosa-dosanya lebih dicintai Allah daripada satu orang soleh dan soleha yang sombong dengan kesolehannya. Jangan sombong. Tawadukkan, letakkan diri di bawah rumput. Hinakan diri kita sehina-hinanya sampai malu orang menghina kita. Kalau orang menghina, kamu begini, terima kasih masukannya, terima kasih nasihatnya. Itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar, itu yang diajarkan Islam. Gak usah berjalan angkuh. Aku udah haji 7 kali nih, aku udah umroh 10 kali, aku udah bangun banyak masjid, aku sedekah sana sedekah. Jangan, apa yang mau kita banggakan? Ada yang bilang, aku ini merantau bang, modal dengkul aja bang. Apa modal dengkul? Itu dengkulmu pun Allah yang punya, bukan kau yang punya. Ya bang, kita nggak punya apa-apa, apa yang mau kita sombongkan? Bunda, kita cuma punya dosa, punya kelemahan, punya kekurangan, dan punya kesalahan. Apa yang mau kita sombongkan? Rumah kita, tanah kita, Allah yang punya. Allah katakan, aku telah membeli
harta dan diri orang beriman dengan surga. Maknanya kalau kita mengaku beriman, kita nggak punya apa-apa lagi. Tak boleh satu orang pun orang beriman mengatakan ini rumahku, ini mobilku, ini uangku, ini tanahku. Nggak ada. Ini rumah Allah punya, ini mobil Allah punya, ini tanah Allah punya. Saya nggak punya apa-apa. Kamu punya apa? Surga. Allah sudah janjikan aku surga. Begitu bunda. Kita bukan orang dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka sebelum mati rendahkan hati, perbaiki hati, tawadukkan hati, anggap semua manusia lebih baik dari kita. Ya, itu orang kafir gimana? Dia kafir sekarang, tapi kalau sebelum mati dia syahadat, dia seperti bayi yang baru lahir. Saya punya teman orang Jerman bunda, mungkin bunda belum pernah dengar cerita ya anda ya. Sebelum mati di hari terakhirnya, mungkin sebelum itu udah puluhan kali saya berdakwah kepada dia. Dia katakan I don't like Islam, Islam is teroris, Islam is ekstremis, Islam is radical, ISIS, Islamic State, radical Taliban. Tidak suka satu pun kalimat saya tadi dengar sama dia. Tapi sebelum dia mati, dia telepon saya melalui dokter. Saya datang ke rumah sakit jam 4 sore saya datang, saya syahadatkan dia. Orang Jerman namanya Jens Spisak. Kemudian jam 9 malam dia meninggal dunia dengan tasbih di tangannya. Takbir. Sejak hari itu saya tak pernah meremehkan siapapun, termasuk orang-orang yang hari ini masih kafir. We never know. Kita nggak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan kita. Ada orang kata Nabi seumur hidup beramalan ahli surga, sejengkal ke pintu surga ternyata Allah masukkan dia ke jahanam. Ada orang yang seumur hidup amalan ahli neraka, dekat dengan pintu neraka, ternyata Allah masukkan dia ke surga. Hai para pendosa, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kalian. Hai orang-orang soleh dan soleha, jangan sombong dengan kesolehanmu. Tak ada jaminan kau masuk surga. Hati-hati, sahabat menangis tuh Pak, mendengarkan hadis itu. Maka yang hari ini lagi soleh-solehanya, jangan sombong. Yang hari ini lagi banyak dosa, maksiat, jangan putus asa. Come back to me, kata Allah. Kembalilah kepadaku. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Siapa yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang paling penting harus kita ulang-ulang hari-hari. Perpisahan di dunia ini sementara saja. Ya, kita perpisahan dengan kematian ini bunda sementara saja. Hakikat perpisahan yang sesungguhnya itu kapan? Ketika satu orang masuk surga, satu orang masuk neraka. Alangkah sedihnya Pak. Kita melihat istri kita di surga, kita di neraka. Ibu-ibu di neraka, suami di surga. Ayunan sama bidadari. Kata bidadari, kau di dunia kau sakit hati suamiku sama kau, mati kau di neraka. Ini wow bunda ya. Kalau ada laki-laki soleh, terus disakiti hatinya terus-terusan sama istrinya, itu bidadari melaknat dia hari-hari. Kurang ajar lakiku, kurang ajar disakiti terus. Tapi wanita solehah, dia akan menjadi ratunya bidadari di surga. Ketika ibu-ibu ini semua masuk surga, itu bidadari minder langsung. Langsung dia sembunyi dia. Minggir kamu ngapain kamu? Kamu kan tidak pernah di dunia berjuang, aku berjuang bersama dia. Sakit hatiku. Aku sabar sama dia tuh. Kau sini enak-enak kamu berdandan bersolek. Ibu-ibu tahu bidadari? Ya. Kecantikan wanita soleh ratu bidadari 70 kali lebih cantik daripada bidadari made in Jannah. Mereka hanya sebagai pelayan-pelayan saja di sana. Jadi ibu-ibu nggak perlu cemburu dengan bidadari. Ada ibu-ibu juga, nanti kalau kulihat suamiku kawin di surga, ku jambak rambut bidadari kata. Jangan bunda. Sama bidadari pun cemburu, Pak. Allahu Akbar. Ya, kalau di dunia cemburu nggak apa-apa, karena Allah mewajibkan cemburu untuk wanita seperti Allah mewajibkan jihad untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu tak cemburu, suaminya kawin lagi, berarti ibu-ibu tak cinta. Ya enggak? Cemburu tanda cinta, marah tanda sayang. Itu ada lagunya tuh. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sabar di dunia sebentar saja. Satu hari akhirat sama dengan
1000 tahun dunia. Ayat lain mengatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Baik ibu-ibu, ada yang mau bertanya silakan. Bapak-bapak juga mau bertanya silakan. Baik, Masya Allah. Sudah masuk di segmen tanya jawab tentunya ini bersama Ustadz dari Sulaiman. Silakan bunda-bunda yang ingin bertanya ataupun juga bapak-bapak kami persilakan. Waktunya oke, yang di depan dulu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trilia, kami dari ibu-ibu pengajian Masjid Baitur Rahman. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Pertanyaan saya begini, iman kita ini kadang-kadang naik dan turun Pak Ustadz. Kiat-kiat yang ingin saya tanyakan, ada nggak kiat-kiat yang bisa mempertahankan agar iman ini kalau bisa jangan turun dan selalu naik? Allahu Akbar, pertanyaan yang luar biasa ini Pak. Ibu ini pengen imannya naik terus, nggak turun-turun. Keren itu Pak. Tapi kalau iman kita turun naik itu hebat. Nabi katakan iman umat akhir zaman itu bukan turun naik, tapi keluar masuk. Kadang ada, kadang tidak. Pagi dia beriman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir lagi. Itu manusia akhir zaman. Tapi kalau iman ibu sekarang dalam keadaan turun naik, bersyukurlah. Wajar, turun naik itu nggak bisa dihentikan. Kita bukan Nabi. Kita punya syahwat yang setiap saat pengen maksiat. Nggak bisa orang suci sini tanpa dosa, Pak. Nggak ada. Makanya ketika kita tak sengaja bermaksiat, tak sengaja, bukan sengaja. Maksiat itu seperti minum racun. Bunda, dengar baik-baik ya, ayahanda. Maksiat seperti apa? Minum racun. Taubat itu seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar, lalu sengaja minum racun. Itu bodoh namanya. Karena seringkali racun bergerak begitu cepat, belum sempat minum penawar, udah mati. Tapi kalau tak sengaja terminum itu racun, kita sangka cuko atau racun. Dari hirup, racun ternyata. Tidak sengaja, cepat-cepat minum penawar. Jadi kalau nabi-nabi imannya naik terus bunda, nabi, hanya nabi. Kalau kita tak mungkin naik terus. Turun naik itu wajar, ya. Tanda-tanda orang imannya turun, dia yang wajib-wajib dia kerjakan. Tanda-tanda iman orang naik, tak cukup yang wajib itu, perlu yang sunnah. Kurang katanya sholat 5 waktu, ada ba'diyah, ada qabliyah, ada sholat duha, ada sholat witir, kurang lagi tahajud tambah lagi, kurang lagi sholat hajat lagi, puasa Ramadan kurang tambah lagi, ada yaumul bid 3 hari setiap bulan, ada Senin Kamis, kurang lagi puasa Daud. Jadi amalan-amalan sunnah ini sengaja Allah berikan kepada kita untuk menyenangkan, memuaskan hati orang yang lagi naik imannya. Kalau iman lagi naik nggak cukup itu salat wajib, ya, nggak cukup itu 2,5%. Ya. Orang bayar zakat 2,5% itu tanda imannya turun. Yang wajib dia buat saja. Kalau naik imannya naik lagi 10% dia korbankan. Naik lagi 30%. Ada yang lebih dahsyat lagi 50% hartanya separuh dikirim ke akhirat. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Masih ada yang ingin bertanya bunda? Oke, sebelah sini. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Masjid Taklim Khairunnisa, Lubuk Bakung. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai, kan kita kan ada hari Senin sampai Ahad. Nah, apakah kalau kita menjaga iman kita itu apakah ada bacaan-bacaan khusus atau amalan-amalan khusus yang kita baca dari hari Senin sampai hari Ahad? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bunda, masya Allah ya, amalan-amalan khusus itu tentu akan didapatkan dengan cara yang khusus juga. Karena majelis ini umum, maka amalannya umum-umum saja. Ya, nanti ibu-ibu datang kepada guru-guru, minta amalan-amalan doa-doa khusus. Kalau hari ini apa yang saya lakukan, hari ini apa yang ada biasa dari guru-guru kita. Tapi kalau dari saya, ya ibu-ibu kalau mau, bapak-bapak kalau mau imannya naik terus, buat majelis dakwah setiap hari. Maaf ya, dakwah ini bukan ceramah maksudnya.
Ceramah ini cerita ramah-ramah. Dakwah itu 24 jam kehidupan kita. Dakwah itu bisa di pasar. Ibu mau contohnya nih, ibu lagi di pasar ya, mau beli barang. Kemudian ketika ngasih duit ke orang yang berjualan, ingatkan dia, Kak, ini rezeki dari Allah. Yang ngasih rezeki Allah Kak ya, bukan toko. La ilaha illallah. Itu satu majelis. Kalau ibu dokter, datang pasien, ingatkan pasien, Bu, yang menyembuhkan bukan saya Bu ya, yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang menyembuhkan bukan obat Bu ya, yang menyembuhkan siapa? Allah. Ketemu teman kita orang kaya, bisikkan di telinganya, hei, hartamu Allah yang punya, bukan kau yang punya. Ketemu pejabat, bisikkan di telinga teman-teman kita pejabat, hai, Allah yang menaikkan raja-raja dan yang menurunkan raja-raja. Bukan karena kau pintar, kau hebat, kau jadi pejabat. Banyak lebih hebat tak jadi pejabat. La ilaha illallah. Jadi jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, ucapkan la ilaha illallah. Masya Allah, cukup jelas ya bunda-bunda yang bertanya tadi ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi mewakili untuk kita semua. Dan Ustadz, tidak terasa kita sudah penghujung acara ini. Ustadz bisa dengan kesimpulan, tafadhol Ustadz. Baik, coba dengarkan baik-baik kesimpulan dari majelis ngopi kita kali ini. Kesimpulan ini berapa menit? 15 menit juga? 3 menit, oh ya. Kalau 15 menit lagi bukan kesimpulan namanya, suruh ceramah lagi. Jadi kesimpulannya, kita harus jadi orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Kita harus menulis yang baik-baik. Kita harus bicara yang baik-baik. Kita harus melihat yang baik-baik. Kita harus berpikir yang baik. Kita harus berprasangka yang baik. Kenapa harus baik-baik? Karena sebentar lagi kita mati. Dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang tertinggal. Kita ingin anak cucu kita, seluruh orang yang kita tinggalkan mengenang kita sebagai orang baik. Jangan sampai kita mati, orang sujud syukur, matilah kau katanya. Ada Pak, orang mati senang hati orang Pak. Ya bunda, orang waktu kita lahir, kita menangis, orang tersenyum. Mudah-mudahan nanti kita pas mati, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Amin ya. Nah, hati yang baik, amal yang baik ikut sunnah Nabi, sholat yang baik yang khusyuk sholatnya. Laki-laki di masjid 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Ilmu yang baik, ilmu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Akhlak yang baik yang tawadu, amal yang baik yang ikhlas, dan banyak-banyaklah ingat mati. Baik, itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Udah, gak jadi nyanyi ya? Masya Allah. Allahu Akbar. Dan tentunya terakhir kita ingin juga dengar suara Ustadz ya untuk lirik DSAS ya tentunya. Tadi ya. ada request Dunia nyanyi soalnya, sementara, tiba-tiba habis waktu. akhirat selama-lamanya. Boleh Ustadz? Baik, lagu ini sebetulnya tausiah. Bunda, ayahanda, lagu ini sebetulnya tausiah yang disenandungkan. Orang bertanya, kenapa bernyanyi-nyanyi Ustaz Dery? Saya bilang, karena tak semua orang mau dengar ceramah seperti kamu. Ya, ada orang yang belum mau dengar. Maka saya buatlah syair itu, judulnya Dunia Sementara, Akhirat Selama-lamanya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. Saya pulang aja ya Pak ya. Giliran ceramah keras matinya. Baik, mau dengar lagunya? Langsung cari di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Dery Sulaiman tentunya atas pencerahan dan tausiah pada hari ini. Kepada bunda-bunda yang telah hadir, kami juga mengucapkan terima kasih. Kepada bapak-bapak, para tokoh masyarakat dan juga para tokoh ulama yang hadir pada hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya tentu kita telah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dery Sulaiman tadi tentunya akan menjadi asbab hidayah bagi kita untuk selalu memperkuat iman kita dan hingga tidak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Adi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda kepada Allah. Kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah, masya Allah.